Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita menundukkan kepala, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau hadir di sini Tuhan, hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kiranya juga Roh Kudus hadir di sini untuk menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti dan menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk. Ya, tema kali ini saya ambil dari kitab Matius 6. Hal kekhawatiran. Ya. Jadi tema ini rangkaian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, jadi ada baiknya kalau kita di rumah kita meneruskan ya apa yang dimaksud dengan khotbah Yesus di bukit, karena ini menyangkut kehidupan sehari-hari kita. Ya, nah kali ini kalau kita mendengar lagu-lagu tadi, ya seharusnya tema khawatir ini udah easy, karena kita tidak ragu dan kita yakin Tuhan tuntun kita, dan kuasa Tuhan, mujizatnya selalu ada bagi anak-anak Tuhan. Ya, tapi kadang-kadang kita lupa, ya kita sendiri kita diserang oleh si iblis, timbul keraguan-raguan, timbul kekhawatiran. Ya, jadi firman kali ini mengingatkan kita lagi, ya, bagaimana kita menghandle-nya itu semua, ya, karena kekhawatiran itu dampaknya sangat besar, sehingga menghambat pelayanan kita, terus kita jadi murung, kita jadi tidak bersosialisasi, ya. Kemudian segala kehidupan kita terganggu kalau kita khawatirnya itu berlarut-larut, berlanjut terus. Ya, mari kita baca dulu apa yang Yesus katakan dalam hal kekhawatiran. Ya, di ayat Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya bacakan secara cepat, ya, karena firman Tuhan adalah rema bagi kehidupan kita. Ya, kita harus membaca apa kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita mengenai kekhawatiran. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Nah, jadi khawatir ada hubungan dengan orang-orang kurang percaya nih, ya. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum? Sebab apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri, kesusahannya sehari, cukuplah untuk sehari. Nah, jadi key-nya ini di ayat yang terakhir. Janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri, dan kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Ya, jadi kekhawatiran itu sangat berhubungan erat ya dengan logika kita berpikir dan iman. Ya, kalau kita meresapi lagu-lagu tadi, seharusnya kita nggak perlu khawatir. Kekhawatiran itu masalah kecil. Jangan sampai kekhawatiran itu menjadi masalah besar dan menjadi fokus kita. Akibatnya Tuhan kita lupakan. Jadi fokus kita hanya khawatir. Ya, dan perlu diingat bahwa kekhawatiran adalah pikiran negatif. Sesuatu yang belum terjadi. Ya, jadi harus kita pakai logik. Kita mesti tenang bahwa kekhawatiran itu belum terjadi. Jadi jangan dianggap seolah-olah di depan kita. Ya, jadi yang paling penting bahwa kita ini hidup menjalani hari demi hari, cukup. Ya, nggak usah kita hari esok tuh bagaimana. Jadi pertanyaan why itu memicu kekhawatiran, memicu keraguan-raguan. Ya, jadi kita hindari bertanya mengapa ini terjadi. Solusinya ya kita harus mengganti menjadi bagaimana kita lebih baik hari ini daripada kemarin. Jadi itu ya prinsipnya itu. Kekhawatiran itu adalah sesuatu pikiran negatif yang virtual. Ya, di pikiran kita ini ada virtual sebetulnya. Kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi tapi seolah-olah udah depan mata kita. Itulah namanya khawatir. Ya, terus macam-macam khawatir tuh umumnya diawali dengan perasaan takut. Ya, takut karena pekerjaan kita lepas. Ya, takut karir yang sudah kita bina hilang. Ya, macam-macam. Takut besok nggak makan misalnya. Kan Tuhan udah katakan di sini ya, bahwa burung-burung aja yang nggak nabung makanan, nggak ngumpulin makanan di lumbung, setiap hari dia dapat makan. Dan kalau kita lihat burung-burung itu cukup gemuk, nggak kurus-kurus, ya. Nah, apalagi kita ada di sini, ya. Kita ini lebih berharga daripada burung-burung di udara, ya. Jadi khawatir itu harus dijawab dengan solusi. Itu lagi tips ya. Khawatir harus dijawab dengan solusi. Kalau kita problemnya apa? Kalau kita nggak bisa menyelesaikan problemnya, nggak usah khawatir, berserah kepada Tuhan. Nah, kalau problemnya ada solusinya, ya kita ambil solusinya. Itu aja, simpelnya. Jadi logiknya aja, ya. Setiap masalah kalau ada solusinya kita jalankan. Tapi setiap masalah kalau kita tidak bisa rubah, ya udah, terima. Ya, itu tips dunia ya, bahwa kekhawatiran itu ada solusinya enggak? Kalau nggak ada solusinya ya udah, kenapa mesti khawatir?
kita berdoa, ya, kita serahkan kepada Tuhan. Nah, itu yang simple, ya, tapi kadang-kadang ya berkepanjangan, ya. Nah, apa yang dunia ajarkan mengenai khawatir, ya, contoh lagi. Di quote dari mengenai khawatir, ya. Accept your past without regret. Handle your present with confidence and face your future with fear. Iya, benar. Kita harus terima, ya. Hari kemarin tanpa penyesalan, ya. Karena apa? Hari kemarin adalah sejarah, history. Today is a gift. Hari ini adalah hadiah bagi kita. Tomorrow still mystery. Ya udah. Jadi kalau tomorrow kita nggak usah khawatir, tapi kita buat planning karena masih belum terjadi. Nah, itu lagi tipsnya, ya. Jadi kekhawatiran itu untuk yang hari esok diganti dengan planning, bukan dengan khawatir. Kalau kita khawatir, kita tanya terus, nggak ada solusinya, percuma, buang-buang energi, ya. Itu tips dunia, ya. We cannot change the past. We can only take action in the present, and therefore change the future. Jadi tindakan kita hari ini akan merubah masa depan kita. Tuh, ya. Jadi kita ingat lagi, ya. Yesterday is history. Today is a gift. Karena itu kita manfaatkan, kita terima hari ini dengan sukacita. Tomorrow is still mystery. We have to plan it. Kita harus rencana. Tipsnya, hidup ini kalau kita jalanin dengan sukacita, nggak murung, kita terima apa adanya dan kita bekerja, don't worry. Tuh, ya. Jadi yang anak-anak muda penting ini, ya, nggak boleh gampang putus asa. Karena worry itu bagian dari serangan si iblis kepada main kita, pikiran kita. Itu negative thinking. Ya, itu kalau kita worry too much, ya, hormon happy kita hilang. Ya, ada namanya hormon apa sih? Serotonin atau apa gitu, ya. Kalau kita takut, ya, itu benar-benar ada hormon yang keluar sehingga kita bisa tangan dingin, gemeteran. Itu benar-benar terjadi. Karena apa? Karena kita men-trigger alam sadar kita bahwa itu ada bahaya. Jadi tubuh kita bereaksi seolah-olah benar itu ada bahaya. Padahal virtual. Padahal itu kenyataannya kita yang create di pikiran. Ya, jadi ingat, ya, worry itu virtual. Kita create sendiri di pikiran. Tapi bahayanya tubuh menganggap itu benar-benar terjadi. Sehingga tubuh benar-benar ketakutan. Tubuh benar-benar sampai tangan dingin. Ya, kalau kita mau ujian kan kita bisa merasakan. Kalau kita nggak belajar, waduh, ujian nih, tangan dingin. Jawab apa ini? Itu apa? Artinya bahwa tubuh benar-benar bereaksi atas perintah pikiran kita. Ya, itu. Jadi jangan terjebak kepada khawatir. Ya, penting, jangan terjebak kepada khawatir. Karena kalau sudah terjebak kepada khawatir, itu akan bergeser menjadi anxiety. Anxiety apa? Jadi stres, ya, menyendiri, nggak bisa bergaul, konsentrasi hilang.
melayani juga nggak bisa. Nyanyi jadi WO mana bisa happy, nggak bisa. Nah, karena itu kita harus bersosialisasi. Tetap kita bergereja, tetap kita melayani Tuhan. Karena apa? Kalau kita sama-sama orang seiman berkumpul, ibaratnya bara kita tuh hangat lagi. Ya, jadi kita nggak sendiri di rumah. Itu penting untuk pertumbuhan iman kita. Ya. Kemudian ada quote lagi nih mengenai khawatir, ya, namanya Serenity Prayer. Pernah dengar ya? Siapa pernah dengar Serenity Prayer? Saya bacakin dalam bahasa Indonesia ya. Tuhan, berilah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Kalau kita nggak bisa ubah sesuatu, kita berdoa, berilah ketenangan. Karena kita nggak bisa rubah, jangan panik. Terus, untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang aku bisa. Nah, ini penting ya. Jadi ketenangan untuk hal-hal yang bisa diubah, tapi keberanian untuk mengubah hal-hal yang kita bisa. Harus melangkah, nggak bisa kita berdiam diri. Kita harus melangkah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang kita bisa. Dan kebijakan untuk mengetahui perbedaannya. Nah, jadi kita minta hikmat untuk kita membedakannya itu gimana. Hidup satu hari pada satu waktu, menikmati suatu saat pada satu waktu, menerima kesulitan sebagai jalan masuk menuju perdamaian, mengambil seperti yang Yesus lakukan, dunia yang penuh dosa ini sebagaimana mestinya, tidak seperti yang aku inginkan. Percaya bahwa engkau akan membuat semuanya baik-baik saja jika aku menyerah kepada kehendak-Mu, sehingga aku mungkin layak bahagia dalam hidup ini dan akan sangat bahagia bersama-Mu selama-lamanya. Nah, itu penting ya. Jadi kita bawa dalam doa tuh. Itu serenity prayer, nggak ada di Alkitab ya. Tapi yang ada di Alkitab ya, kan ini khotbah di bukit ya. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan kekhawatiran, Tuhan mengajarkan kita berdoa. Ya. Di Matius 6 ayat 5. Jadi sebelum tadi bahas mengenai khawatir, terlebih dahulu Tuhan mengajarkan kita berdoa. Doa Bapa kami. Ya. Di situ juga dibilang apa di situ dibilang? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, kita berdoa secukupnya hari ini. Kita nggak berdoa, Tuhan berikanlah kami duit banyak untuk menabung untuk hari esok. Ya, enggak tuh. Kita hanya berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Artinya kita tuh mengandalkan Tuhan setiap hari. Ya, kita berdoa hari ini kita cukup makan, ya. Kita tidak pusing untuk hari esok karena hari esok mempunyai kekhawatirannya atau beban tersendiri yang tidak perlu kita bawa kepada hari ini. Ya. Nah, hari kemarin gimana? Hari kemarin orang Kristen ya, kekhawatiran tuh ada dua macam sebetulnya. Macam pertama, kekhawatiran mengenai makanan, karir, ya, fisik, ya. Kekhawatiran kedua mengenai rohani. Wah, dengar khotbah keselamatanku bisa hilang katanya. Waduh, khawatir lagi aku bisa masuk neraka. Ya.
khawatir lagi kita belum banyak berbuat sesuatu, ya. Nah, itu kekhawatiran yang spiritual yang diganggu oleh si iblis. Kita pelajari ya. Kalau sebagai orang akuntansi, ya, orang akuntansi itu kalau tutup buku rugi tahun lalu dibawa kepada tahun yang berjalan. Selalu kan? Kalau orang Kristen, dosa yang lalu sejak kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah dibayar lunas. Tetelestai, it's finished. Artinya apa? Artinya kematian Yesus di kayu salib sudah cukup menghapus dosa-dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kok bisa? Ya, kok bisa yang akan datang sudah dihapus? It's finished. Kalau enggak, kalau yang akan datang nggak dihapus, sekarang jam berapa? Jam 11 ya. Dari pagi sampai jam 11 mungkin kita udah buat dosa. Jam 11 kita mati, meninggal. Terus dosa pagi itu gimana? Kita belum sempat ngaku dosa. It finish. Ya. Jadi apa namanya? Tidak ditambahin embel-embel lagi. It finish. Ya. Sekali kita percaya, ya kita percaya. Karena Tuhan, siapa yang dapat melepaskan dari genggaman tangan Tuhan? Ya, nah, itu kekhawatiran mengenai keselamatan. Nah, itu juga harus kita pegang. Ya, Injil Yesus Kristus, kematiannya, penebusannya, menebus dosa-dosa kita, terutama dosa masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. It's finished, it's paid, fully paid, ditebus. Nah, istilah ditebus apa? Istilah ditebus tuh kayak kita kalau kita ke pegadaian, kita punya sesuatu, kita nggak bisa nebus sendiri, ada orang lain yang tebus, ya. Atau istilahnya kalau orang itu berbuat jahat, dia di penjara mau dihukum mati, ada orang lain yang menggantikan, ya. Bapaknya, ada cerita, bapaknya yang anaknya mau dihukum mati jam 10 pagi-pagi, tapi yang bangun bapaknya yang jalan, yang menjalani hukuman itu. Nah, kalau bapaknya udah dihukum mati, untuk atas nama si anak, so what? Anak itu udah secara hukum udah dibayar lunas sama bapaknya, darah bapaknya. Ya. Demikian juga Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita sudah dibayar lunas. Ya, beda sama pembukuan ya. Pembukuan tuh ngikut terus, ya, rugi terus. Tahun berikut ini rugi, tahun depan kalau rugi makin besar. Kita adalah makhluk yang baru dalam Yesus Kristus. Kita mempunyai Roh Kudus, ya. Itu bedanya. Dan kalau kita benar-benar mengerti, kita hidup ini indah. Kita tidak terbelenggu oleh kekhawatiran. Ya. Jadi itu mengenai khawatir mengenai keselamatan. Ya. Jadi banyak hal-hal khawatir yang yang mengganggu hidup kita. Ya, baik itu secara badania fisik, ya, khawatir ini, khawatir itu, ataupun khawatir rohani. Yang sebetulnya semua itu adalah di pikiran kita. Mind kita ini adalah battlefield, medan perang. Ya, karena itu kita mesti punya helm keselamatan. Apa tuh? Perlengkapan perang rohani. Nah, jadi
Kalau yang lagi khawatir, perlu baca firman, perlengkapan senjata rohani. Ya, menahan panah-panah si jahat, menuduh kita ini itu, menuduh kita kurang layak, menuduh kita macam-macam. Kita mesti menggunakan senjata perang kita. Ya, terutama helm keselamatan. Di mana seringkali keselamatan kita diganggu oleh si iblis. Ya. Jadi itu adalah tips lagi bahwa dalam hidup ini kita harus selalu mengenakan senjata rohani kita. Ya, kita kuat dalam iman, kita makin percaya, dan kita siap bertempur. Ya, positive thinking terus. Ya, dalam arti kita mengandalkan Tuhan Yesus, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Kadang-kadang khawatir itu kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita ini depend on your own understanding. Ya, kita mengandalkan pengertian kita sendiri, sehingga kita melupakan firman Tuhan. Ya, solusinya kita harus kembali ke firman Tuhan. Terus secara alkitabiah gimana solusinya? Tadi udah dikatakan, ya, kita tuh kalau orang lagi khawatir mesti curhat, ya, mesti ngomong. Ya, kalau kita nggak bisa sendiri ngomong, kita ngomong sama yang teman yang bisa kita percaya untuk dia menguatkan kita. Ya, tapi terutama ngomongnya itu kepada Tuhan. Ya, karena dari lagu aja kita udah bisa menguatkan kita. Ya, lagu bisa menguatkan kita. Kita bernyanyi lagu-lagu rohani. Kita buka suara kita. Kita dengarkan apa yang kita ucapkan. Itu sangat membantu kita dalam mengatasi kekhawatiran kita. Ya. Jadi talk ya, jangan menyendiri. Makin terprosok kalau kita menyendiri. Kita harus bicara. Kita harus berdoa. Ya. Ada ayatnya dengan berdoa. Ayatnya di mana? Nih, ayatnya di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya. Apa isinya? Jadi ganti khawatir dengan doa. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Itu penting. Kalau nggak ada ucapan syukur, seakan-akan kita belum menerima berkat-berkat dari Tuhan. Ya, jadi penting ucapan syukur tuh bahwa kita ini sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan berada di pihak kita yang menolong kita. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah itu. Jadi solusi kekhawatiran simple. Tapi kalau kita terjebak sendiri, ya, sudah mumet, nah itu susah. Harus kita keluar, buat aktivitas, ya, buat kita tertawa, ya, harus kita bermain, harus kita kembali kepada komunitas kita, ya. Kalau kita bisa hahaha hihi lagi, itu obatnya, ya, karena ketawa, happy itu juga menimbulkan hormon positif. Ya, jadi selain
ayat-ayat kita harus mengimbangi reaksi tubuh kita dengan hal-hal yang nyata, ya, bukan hal-hal yang virtual di rumah, ya, terus carinya solusinya hal-hal yang menyeramkan mengenai kekhawatiran. Jangan. Jadi cari efek-efek khawatir, serem, ya, bisa bunuh diri, bisa begini, bisa begitu. Ya, jangan, ya, cari teman untuk happy. Solusinya udah ada, iman, ya, iman sama doa, dibantu dengan lingkungan, supaya reaksi tubuh kita itu benar-benar bereaksi positif. Ya, kita bisa tertawa, kita bisa kembali melayani, dan itu semua menolong kita. Ya, nah, itu yang tips untuk khawatir dari Alkitab. Kemudian disuruh cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Ya, disuruh cari dulu kerajaan Allah, maka dan kebenarannya. Ya, tadi kalau kita khawatir itu your own understanding. Kita mesti cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam hal apa? Dalam arti apa? Dalam arti kita harus mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Raja kita. Kita ini hambanya, jadi kita ini gak ada apa-apanya. Jangan khawatir tentang tubuh kita. Kemarin lagi ada perang di Israel. Israel diserang oleh Hamas. Bomnya banyak sekali yang dilempar. Ada 500 orang meninggal mungkin. Nah, apa itu perlu dikhawatirkan orang-orang di sana? Ya udah, mereka udah percaya Tuhan Yesus. Kalau saatnya itu dia mati, that's it, that's all. Ya udah, kalau belum, ya dia berjuang untuk yang masih hidup untuk menahan serangan-serangan itu. Ya, jadi solusinya itu aja dua. Langsung kita ikut berjuang untuk melawan serangan-serangan teroris. Tapi kalau kita kena, ya kita mati untuk negara, untuk membela negara. Ya, nggak ada istilah khawatir. Kan Rasul Paulus juga bilang, hidup mati adalah keuntungan, tetapi hidup adalah mati adalah keuntungan, dari hidup adalah untuk melayani Tuhan. Ya, jadi nggak takut mati. Ya, jadi tidak perlu kita khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah sehasta saja umurmu, katanya di sini. Ya, jadi pokoknya orang-orang Kristen seharusnya kata khawatir itu nggak ada dalam kehidupannya. Ya, kita harus, karena kita lagu-lagunya menguatkan, khotbahnya dari firman Tuhan, ya, semua mengingatkan kembali lagi bahwa khawatir itu hal-hal yang negatif thinking. Kita harus menyerahkan segala sesuatu, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, ya. Burung di udara aja nggak menimbun makanan bisa hidup, gitu, ya. Nah, tadi ilustrasi saya tuh ganti profesi, ya. Terus setelah 2 tahun kerja di macam-macam, sekolah lagi, belajar lagi komputer. Akhirnya the last 16 tahun terakhir di sana, saya akhirnya bisa kerja di kantoran. Bidangnya beda. Apa? Teknisi. Belajarnya programming. Tapi kita mesti terima, kita ini orang Asia. Ya, kita ini orang Asia. Dia perusahaannya perusahaan bule.
akhirnya kita ditempatkan di dapur. Artinya tuh di bagian back office-nya. Kita bagian di dapurnya perusahaan yang menservis komputer, yang menyiapkan komputer, yang keluar, yang marketing, yang ngadepin klien, ya orang bule lah, ya kan? Nah makanya kita mesti maklum, kita nih Asia, tampangnya Asia gitu ya, Inggrisnya juga nggak lancar-lancar amat. Ya udah kita terima di back office ya udah nyervis gitu komputer. Tapi puji Tuhan 16 tahun saya bertahan di perusahaan yang sama, 16 tahun. Ya jadi bagi anak-anak muda nggak perlu khawatir ya kalau sesuatu atau karir itu berubah ya, karena mungkin Tuhan mau pakai kita di tempat yang lain yang lebih baik. Itu yang kita percaya ya. Jadi kiranya setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita selalu ceria ya. Kita menghadapi hidup ini tanpa beban. Untuk besok kita buat planning, bukan kita khawatir. Ya, planning itu penting. Kita buat planning. Yang bisa kita ubah hari ini, kita jalanin, kita ubah. Ya, untuk apa? Untuk besoknya. Itu aja. Ya, jadi ya simple aja. Kiranya kita semua bisa mengatasi kekhawatiran, tidak berlarut-larut menjadi anxiety atau stres, kembali melayani, kembali bekerja, dan hidup mencari Tuhan lebih dahulu daripada yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini. Hamba-Mu berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan mengenai kekhawatiran. Karena kami tahu bahwa kekhawatiran tidak akan menambah sehasta saja umur kami, tapi malah menyeret kami ke dalam kedukaan, menyeret kami ke dalam tidak mau melayani, tidak bisa bersosialisasi, dan macam-macam yang menghambat kami dalam bertumbuh secara iman. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mengingatkan kami semua untuk selalu mengandalkan Engkau, karena kami tahu bila ada kesulitan, kami percaya itulah ujian Tuhan untuk kami bisa melewatinya. Dan karena itu kami tahu juga percaya bahwa Tuhan menginginkan hal yang lebih baik untuk kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Yuk, makasih Pak. Haleluya. Dari berkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin.